Shalom, salam sitongdere dalam Kristus Yesus. Selamat pagi saudara Tuhan, ada damai dan sukacita. Haleluya, damai dan sukacita beserta kita semua. Amin. Saudara Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin membawakan sebuah firman Tuhan, di mana saya akan membawakan sebuah firman Tuhan, yaitu di Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-18, saudara. Di sini saya akan membacakan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Wow, amin. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, firman Tuhan saat ini sangat dahsyat, banyak mengajarkan saya sepanjang hari-hari saya dalam pelayanan, saudara. Karena kenapa, saudara dalam Tuhan? Di sini dikatakan kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan di dalam jiwamu. Artinya, saudara dalam Tuhan, banyak akhir-akhir ini orang hanya menginginkan berkat Tuhan itu diukur dengan materi. Berkat Tuhan itu diukur dengan banyaknya uang. Berkatnya Tuhan itu diukur dari banyaknya kekayaan. Tetapi sesungguhnya, saudara dalam Tuhan, berkat Tuhan itu tidak bisa kita ukur dengan apapun. Dengan uangmu, dengan apapun yang engkau miliki, itu bukan tolak ukur di dalam banyaknya berkat-berkat Tuhan. Contoh, orang yang kaya sekalipun, orang yang banyak uang sekalipun, bukan berarti adalah orang itu adalah orang yang diberkati. Sedangkan di luar sana juga, contoh di pelosok-pelosok desa, orang itu malah nggak ada uang, rumahnya itu pun biasa-biasa saja, bahkan gubuk sekalipun, bukan berarti adalah orang itu nggak diberkati Tuhan, saudara. Orang berpikir, oh, berkat Tuhan itu adalah orang yang mempunyai hotel, orang yang mempunyai rumah yang besar, orang yang mempunyai kolam renang, punya mobil yang bagus dan banyak, itu orang diberkati Tuhan. Tidak, saudara Tuhan. Kebahagiaan, damai, sukacita, itulah berkat dari Tuhan. Kenapa, saudara Tuhan? Orang kaya belum tentu juga bahagia seperti orang-orang yang di kampung, yang hidupnya biasa-biasa aja, bahkan uangnya nggak seberapa, atau bahkan nggak punya uang, saudara. Mereka hidup di kampung hanya berdasarkan apa? Berdasarkan dengan ucap syukur mereka, dengan apa adanya, contoh ladang sawah yang dia miliki, cocok tanam yang dia miliki. Sedangkan orang kaya yang punya hotel, punya mobil yang bagus, tetapi mempunyai kegelisahan di dalam hatinya, saudara. Banyak pola pikirnya, dia banyak memikirkan ini dan itu dan semuanya. Tetapi kenapa orang yang mengukur berkat Tuhan itu banyak yang mulai dari materi? Sehingga contoh, orang berdagang, ya, orang udah punya usaha, perusahaan berdagang yang besar, pusing sekali mikirin. Padahal katanya orang kalau mengukur dari berkat Tuhan, orang yang banyak uangnya itu diberkati Tuhan. Tetapi saya katakan kepada Anda, saudara, orang banyak uang sekalipun itu belum tentu orang yang diberkati Tuhan. Tetapi orang punya damai dan sukacita, bahagia, itulah yang diberkati, benar-benar diberkati oleh Tuhan, orang yang benar-benar bersyukur kepada Tuhan. Artinya, di sini saya akan tarik benang merah bahwa orang yang bersyukur itulah orang yang merasakan berkat Tuhan. Amin. Ada amin, saudara Tuhan. Nah, sini dikatakan banyak orang yang mengingini berkat Tuhan dan mengalami perkara-perkara yang besar dari Tuhan. Dan saya tadi jelaskan adalah orang yang diberkati Tuhan adalah bukan orang yang mendapatkan banyak uang, bukan orang yang mempunyai besarnya rumah, bukan orang yang mempunyai hotel, bukan orang yang mempunyai mobil yang banyak dan bagus, tidak. Tetapi damai, sukacita, ketenangan, itulah yang hakiki, adalah berkat Tuhan yang luar biasa, saudara. Amin. Sama dengan ketaatan yang tanpa mengenal kompromi itu ditunjukkan oleh Mesak dan Abednego, saudara, ya, yang memilih taat kepada Tuhan sekalipun nyawa menjadi taruhannya. Wow, seperti Abednego, saudara, dan Mesak. Jadi dikatakan sama dengan seperti saya yang pertama kali mengenal Tuhan Yesus, dan pertama kali saya keluar bahwa inilah saya, bahwa Dian yang di Sampang, Diana ini yang dari Sampang, Madura, bahwa bisa masuk ke Kristen.
Dan saya menerima yang pertama kali adalah hinaan, kemarahan, kebencian dari keluarga sendiri, saudara. Di sini saya begitu banyak dibenci dengan keluarga saya itu dihina, bahkan mulai saat ini kamu bukan keluarga saya, mulai saat ini kamu bukan saudara saya, kamu itu aib dalam keluarga saya, keluarga kami, keluarga besar kami, kamu adalah aib. Jangan sekali-kali kamu membawa-bawa nama keluarga. Oke, saya katakan, oke, terima kasih. Terima kasih. Saya tidak akan merasa bangga bahwa saya memiliki keluarga yang begini, yang mungkin dikatakan atau kaya dan lain sebagainya. Tapi saya katakan bahwa saya bangga menjadi anak Tuhan Yesus. Saya bangga menjadi laskar Kristus. Saya bangga memiliki Tuhan yang hidup dan dahsyat. Amin. Amin, saudara. Saudara Tuhan, saya bacakan di Daniel. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Amin. Ini dalam Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ke-18. Saudara dengan Tuhan, setelah saya masuk ke Kristen, keluarga saya beranggapan bahwa saya itu memuja patung. Karena kenapa? Karena banyak ya, kita lihat lah, bukan rahasia umum lagi bahwa Yesus yang kita sembah itu banyak dibuat seperti patung-patung, dan bahkan di gambar-gambar dan lain sebagainya. Sedangkan di Islam itu dikatakan bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihi wasallam adalah seorang nabi dan seorang manusia. Bahkan saya dikatakan, kenapa kamu percaya bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan? Kamu kan tahu Isa itu dilahirkan oleh Maryam dan Isa adalah manusia. Saya katakan memang benar, karena juga di Al-Quran dikatakan Isa Al-Masih dilahirkan oleh Maryam, putra Maryam. Dan di Alkitab juga dikatakan bahwa Isa Al-Masih adalah anak dari Maria. Ya. Tapi saya katakan kepada saudaraku itu, saya katakan di dalam firman Tuhan di Lukas 1 Lukas ke-1 ayat yang ke-37 dinyatakan bahwa sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sini saya kasihkan contoh, saudaraku. Saya kasih contoh. Memang benar Isa adalah manusia. Dan manusia itulah mengajarkan kepada manusia. Contoh, saya bilang, seumpamanya ya, kamu punya anak kamu kan manusia nih, pergi ke sekolah, yang mengajarkan bukan manusia. Yakin anak kamu mau sekolah? Yakin kita ini mau sekolah? Kalau seumpamanya guru kita ini bukan manusia. Contoh, yang ngajarin kita ini adalah hantu ya, contoh ya. Nah, contoh hantu, contoh pocong lah, atau kuntilanak lah ya. Ini sebagai contoh saja, saudara. Saya mohon maaf, ini sebagai contoh saja. Oke, yang mengajarkan kita adalah kuntilanak gitu. Apa kita yakin bisa belajar bersama kuntilanak, saudara? Ya kan? Kalau bukan manusia mengajari manusia, kita nggak akan bisa belajar, saudara. Kalau guru kita bukan sama seperti kita manusia, saudara, kita nggak akan mungkin sekolah. Kita akan merasa ketakutan, kita nggak akan bisa belajar banyak hal. Itulah tugasnya. Kenapa Yesus datang sebagai manusia, sebagai anak Allah, 100% manusia, 100% manusia, 100% Allah, datang dan mengajari manusia tentang jalan kebenaran dan hidup. Jadi di sini dikatakan bahwa saudara, kita ini harus menjadi anak Tuhan yang taat, menjadi anak Tuhan yang tidak hitung-hitungan dengan berkat Tuhan. Dan kita juga harus percaya ketaatan itu juga menghasilkan kekuatan yang besar dalam diri seseorang. Ketaatan, kita belajar dari taat, saudara. Contohnya saudara dalam Tuhan, akhir-akhir ini pandemi ya. Bukan rahasia umum bahwa karena pandemi semua keadaan kita jadi sulit ya. Dari pekerjaan juga jadi sulit, saudara.
Dan dari contohnya juga pekerjaan juga sulit, keuangan juga jadinya sulit otomatis ya kan, baik dari perdagangan dan bisnis sekalipun semuanya banyak yang terpuruk dan banyak turun omsetnya saudara. Di situ juga banyak orang secara tidak langsung Tuhan itu ingin menguji juga saudara. Sanggupkah dan masihkah setiakah engkau padaku? Karena sebenarnya sesungguhnya di luar sana banyak orang yang mengeluh-ngeluh, bagaimana ya ini, gara-gara COVID, gara-gara si COVID ini, si COVID itu. Sehingga apa? Sehingga usahanya menjadi turun drastis. Memang benar saudara. Karena COVID banyak orang ekonominya turun drastis. Karena kenapa? Karena kita nggak bisa apa-apa. Bahkan orang banyak meninggal juga secara tiba-tiba. Tapi saudara Tuhan, bukan karena suatu masalah kita menjadi lemah. Bukan karena si COVID ini kita menjadi lemah. Tetapi karena si COVID ini, mari kita bangun lagi. Kita rangkul lagi. Kita bangun. Dan kita jadikan menjadikan hubungan ini dengan Tuhan lebih intim lagi saudara. Ada masalah bukan berarti kita jauh dari Tuhan, tetapi karena kita ada masalah, kita lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita minta dilindungi dengan Tuhan. Kita minta diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ada amin? Jangan karena si COVID kita takut ibadah. Karena si COVID ada alasan kita malas untuk pergi ke gereja. Karena kita ada COVID kita malas, kita ada persekutu. Aduh karena COVID. Semuanya jadi karena COVID saudara. Alasannya si COVID. Tetapi ini saya katakan pada Anda yang mungkin daerahnya masih belum aman. Ingat kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Kita adanya COVID bukan karena bisa lebih jauh lagi dengan Tuhan. Tetapi kita dekat dengan Tuhan. Kita oleh Tuhan dikasih hikmat. Kita bisa melakukan ibadah online. Atau kita di rumah kita selalu. Kalau saya saudaraku dalam Tuhan. Karena ada si COVID ini ya kan. Saya di rumah memutar lagu rohani. Saya sering membaca buku, baca firman Tuhan, baca Alkitab. Saya buka-buka internet. Saya nggak mau karena si COVID ini ya pola pikir saya, iman saya menjadi lumpuh dan tumpul saudara. Tetapi saya ingin berjuang, saya ingin bangkit, saya ingin bersama-sama Tuhan, saya ingin selalu dilindungi oleh Tuhan. Makanya itu saya ingin membangun hubungan baik saya dengan Tuhan. Bahkan dengan Tuhan saat dalam keadaan sakit sekalipun, kemarin saya juga diundang dengan Bapak Frankie ya. Sebenarnya saya sedang demam saudara. Tetapi saya begini, di dalam Tuhan saya harus semangat memberikan kesaksian. Saya ingin memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya ingin memberitakan bahwa kesaksian hidup saya inilah benar dan nyata. Saya ingin memberitakan bahwa Tuhannya orang Kristen yang saya dulunya tidak tahu dan tidak percaya. Saya sekarang yakin Tuhan Yesus, Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen, itu benar ada dan nyata dan hidup dahsyat Tuhan. Amin. Saudara Tuhan, saya juga ingin bersukacita. Dalam firman Tuhan di Mazmur pasal yang ke-24 ayat yang ke-5, bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang yang taat. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Amin. Amin. Saudara Tuhan, ingat mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang taat. Orang yang setia. Ya. Jika Tuhan kemarin matanya tertuju kepada saya di saat saya tidak percaya, mari saudara, saya akan berbicara tentang masalah ketaatan dan kepercayaan di sini. Kenapa Tuhan itu matanya tertuju kepada saya, sedangkan saya itu tidak taat dan bahkan saya itu tidak percaya, saudara? Artinya di sini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan segala bangsa. Tuhan itu maha pengasih. Tuhan itu maha penyayang. Untuk semua bangsa, bukan hanya orang-orang yang percaya, orang yang tidak percaya pun Tuhan matanya tertuju juga saudara. Amin. Itulah Tuhan
Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Mata Tuhan tertuju pada orang yang taat, dan Tuhan itu juga tertuju pada orang yang belum percaya, seperti saya dulu, saudara. Artinya di sini bahwa Tuhan itu adalah Allah segala bangsa. Dan saya yakin dan percaya, karena begitu besar kasih Allah kepada saya, kenapa haruslah saya, saudara? Dulunya saya banyak mengeluh sebelum saya benar-benar bertobat, saudara. Saya mengeluhnya begini, aduh Tuhan, kenapa sih kok harus saya? Aduh Tuhan, bisakah saya? Oh Tuhan, mungkinkah saya ini bisa melayani Tuhan dengan benar-benar nih? Kan Tuhan tahu saya bukan dari Kristen. Kan Tuhan kan tahu saya dulunya nggak percaya. Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Kenapa harus saya? Bisakah saya? Mampukah saya? Selalu itu pertanyaan yang saya miliki, saudara. Luar biasanya Tuhan. Semakin saya bertanya, semakin banyak pertanyaan saya, Tuhan menjawab semua pertanyaan saya dengan jelas dan lengkap dan gamblang, saudara. Sekarang saya diberikan jawaban oleh Tuhan. Saya diberikan hikmat pengertian oleh Tuhan. Kenapa Tuhan pakai saya, saudara? Kenapa harus Tuhan memakai saya dengan caranya yang luar biasa, saudara? 10 tahun bukanlah waktu yang singkat, saudara. 10 tahun di sini saya banyak menentang Tuhan, menantang Tuhan. Bahkan saya ingin minta bukti ini dan itu, ini dan itu. Tuhan selalu dengan sabar. Tuhan selalu dengan baik hatinya. Tuhan dengan penuh kasihnya. Tuhan selalu memberikan saya semangat. Tuhan selalu memberikan saya kekuatan. Tuhan memberikan saya selalu perlindungan. Kenapa saya katakan perlindungan, saudara? Karena setelah 10 tahun saya baru percaya, disitulah saya banyak menerima caci maki, saudara. Saya menerima banyak caci maki. Kamu ini murtad, kamu ini bukan keluarga saya, kamu ini bukan teman saya, kamu ini begini dan begitu. Kamu itu masuk neraka. Dosa yang tidak bisa diampuni adalah orang yang menduakan Tuhan ataupun orang yang meninggalkan Allah. Saya katakan, saya tidak meninggalkan Allah saya. Saya tidak meninggalkan Tuhan saya. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Allah saya, sebagai Tuhan saya, sebagai juru selamat saya, sebagai jalan kebenaran dan hidup saya. Dan juga Anda. Amin. Saya kenal Tuhan. Bukanlah hal yang mudah. Dan tapi saya yakin dan percaya, saya berdoa untuk suku bangsa. Terutama yang saya doakan adalah Pulau Madura yang saya kasih, yang saya cintai. Orang boleh tidak mengakui saya lagi, saya keluarganya. Orang juga boleh tidak mengakui saya temannya lagi. Atau bahkan ada yang mengatakan, kamu jangan sekali-kali ngaku lagi orang Madura ya, karena orang Madura tuh nggak ada murtad kayak kamu. Saya katakan Tuhan, saya tidak boleh diakuin, dan saya tidak boleh mengakui atau apapun, dan apapun itu. Tetapi yang pasti di darah saya adalah mengalir darah Madura. Tetapi darah itu sudah dibalut oleh darah Yesus, yaitu darah kasih, darah kebenaran, darah jalan dan hidup. Puji Tuhan. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus jamah orang-orang di Madura, orang-orang di pulau manapun yang belum percaya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan jamah sehingga dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, boleh menjadi berkat, boleh menjadikan keselamatan untuk orang-orang yang belum percaya, sehingga boleh menjadi Diana yang kedua. Amin. Puji Tuhan, saya sangat bersyukur di pagi hari ini. Saya bersuka cita, kiranya firman Tuhan yang saya sampaikan menjadikan berkat untuk saudara, dan sedikit kesaksian oleh saya menjadikan berkat untuk semuanya. Semuanya artinya semua bagi orang yang sudah percaya dan belum percaya. Dan saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah orang yang belum percaya bisa menjadi percaya dengan caranya Tuhan. Sama dengan seperti saya, sesuai dengan lagu pujian, bagaikan bejana siap dibantu,
Demikian hidupku. Tidak. Itulah saudaraku, Tuhan sudah membentuk saya, dan saya yakin dan percaya Tuhan akan membentuk Anda dengan luar biasa. Tetaplah percaya, tetaplah setia di dalam Tuhan Yesus. Salam sitongdere dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Gusti Yesus berkatin sateja. Taretan eka dima. Taretan edima boy. Tuhan Yesus berkatin. Amin. Salam sitongdere. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.